Cara membuat hiradisi. Sesuai namanya, hiradisi yaitu hazard identifikasi risk assessment control determinate atau determinate control. Sesuai namanya, kita bagi hirad itu dalam 3 kolom. Yang pertama, kolom identifikasi. Yang kedua, kolom risk assessment-nya. Kemudian yang ketiga, kolom untuk determination control. Untuk hazard identifikasi itu dibagi lagi menjadi 3 kolom. Kolom pertama yaitu yang dikatakan step atau langkah kerja. Kolom yang keduanya itu ada yang dikatakan bahaya. Kemudian kolom yang ketiganya itu ada yang dikatakan resiko. Nah, dari mulai hazard identifikasi kita sudah mendapat 3 data, yaitu apa? Step, langkah kerja, kemudian bahaya dan resiko. Oke. Kemudian untuk yang dikatakan risk assessment juga dibagi 3, yaitu ada yang dikatakan kemungkinan, ada kolom keparahan, dan ada kolom level. Jadi di bagian risk assessment ya, berarti kita udah dapat kolom hazard identifikasi dan risk assessment-nya. Kemudian kolom yang ketiga itu ada yang dikatakan determination control. Nah, di kolom ketiga inilah apa yang dikatakan dengan hierarki kontrol, yaitu eliminasi, kemudian ada substitusi, kemudian ada engineering atau rekayasa, kemudian ada administration, kemudian ada PPA atau APD. Di kolom berikutnya itu bagian dari kolom pertama tadi, yaitu adanya apa? Kemungkinan dan keparahan. Tapi dengan ada kode sisa. Kemudian kolom terakhirnya ada yang dikatakan PIC, yaitu personal in charge. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mengontrol, melaksanakan, mereview dan lain-lain, itu ada sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, dari 3 kolom itu kita definisikan jadi ke 3 yang dikatakan hirad itu atau hiradisi itu. Contoh kita cara pengisiannya, contoh misalnya di bagian hazard identifikasi, di sana ada 3 kolom, yaitu kolom step, langkah kerja, kemudian ada yang dikatakan kolom bahaya dan resiko. Kita contoh misalnya pekerjaan dalam tutup palep atau buka palep. Sebutkan nanti step tutup palep atau buka palep. Bahayanya apa? Tulis bahayanya apa. Wah, kalau salah nutup misalnya nanti akan terjadi kesalahan atau kekosongan aliran ke tempat yang tidak kita kehendaki ataupun di luar dugaan dan sebagainya. Nah, bagaimana ininya bahayanya? Risikonya kalau sampai salah nutup itu apa risikonya? Oh, ternyata air yang mengalir ke WC misalkan ke apa ternyata akan terhambat. Itu di kolom hazard identifikasinya kita udah dapat. Kemudian
untuk risk assessment-nya. Nah, di risk assessment itu ada kita yang dikatakan tabel dan metrik. Nah, adapun tabel dan metrik itu sudah ada metodenya atau sudah ditentukan. Jadi artinya kalau untuk tingkat keparahan dari sini itu biasanya tergantung ke perusahaan masing-masing mau dibikin kayak apa gitu kan. Cuma rata-rata antara 5 ya, 5. Dari mulai yang tidak mungkin sampai yang termungkin. Dari mulai minor sampai ekstrim. Bisa gitu. Nah, kemudian ada metrik. Metrik itu nanti akan menentukan level. Apakah ini masuknya low, medium, atau ekstrim. Kemudian di kolom yang contoh tadi, misalnya pembukaan tutup buka palep, misalkan, apa resikonya, bahaya tutup buka palep itu apa? Yang tadi katakan tadi, misalnya di perusahaan kita menentukan, oh kalau salah tutup itu misalnya jarang terjadi atau apa gitu. Karena apa? Karena tadi ada kontrolnya, yaitu misalnya kita harus melihat drawing, kita harus line up, itu dimasukin di situ. Nah, kemudian untuk setelah pengisian itu misalkan taruhlah di D3 atau di D2, berarti dia medium. Nah, di kolom determining control itu ada yang namanya kontrolnya, hierarki kontrolnya. Supaya tidak terjadi itu apa? Ya, misalkan oke lah, kita ambil contoh itu, misalkan kalau salah tutup buka palep itu untuk determining control, untuk hierarki kontrolnya mungkin di prosedur, tulis di sana prosedur. Nah, kalau udah ada prosedur, udah ada SOP di situ, berarti apa? Sisa resiko yang tadinya dari D2 atau D3, setelah ada pengendalian, yaitu tadi ada SOP, ada prosedur dan lain sebagainya, jadi turun, jadi ke 1 level, berarti dari medium ke low. Berarti kalau dari risk awalnya 2 medium misalnya, di kolom DC-nya itu berubah turun, berarti fungsi kontrolnya itu ada. Artinya apa? Ada fungsi kontrol. Tapi kalau misalnya di bagian determinate kontrolnya itu sama aja, berarti apa? Sistem pengendaliannya. Nah, nanti di sini siapa PIC-nya yang bertanggung jawab di sini apa? Apakah masuk dalam kategori toleransi, pengawasan ketat, ataupun apa? Nah, jadi secara singkat dikatakan bahwa cara mengisi hierarki itu kita bagi sesuai dengan namanya, hierarki. HI-nya hazard identifikasi yang tadi dibikin di satu kolom. Kemudian RA-nya risk assessment bikin satu kolom. Kemudian untuk determination controlnya bikin satu kolom. Dari kolom-kolom itu dibagi lagi menjadi yang tadi itu step, bahaya, risikonya. Kemudian di kolom risk assessment-nya level. Kemudian di kolom DC-nya itu adalah hierarki kontrol dan sisa resiko atau level dari resiko. Oke.